kasih Pak Pemateri sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat gamblang sekali materinya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan disampaikan oleh yang disampaikan oleh para peserta. Yang pertama itu dari sebentar Pak ya. Yap, Pak Sianto, lanjut Pak. Nah, dari Ikrida Majid menanyakan dari Ari Hardi Mulya menanyakan, Mas Damar, tadi dikatakan bahwa badan pengelola yang sekarang jadi SKK Migas itu hanya diperintah ESDM untuk tanda tangan PSC dengan KKS, sedangkan untuk lelang dan prakualifikasi dilakukan oleh ESDM. CQ Ditjen Migas melihat bahwa banyak terjadi KKKS yang tidak melaksanakan komitmen, pastinya apakah tidak sebaiknya SKK Migas diberikan kewenangan lebih dalam lelang prakualifikasi peserta lelang. Itu pertanyaannya Pak. Mungkin Pak, bisa langsung dijawab. Tadi dari Pak siapa Pak Sianto, sorry? Ari Handi Mulya. Pak Ari, oke. Pak Ari, terima kasih pertanyaannya. Memang saat ini kita tidak bisa lepas dari ketentuan normatif ya Pak Ari gitu ya. Secara normatif berdasarkan Undang-Undang 22 2001, berdasarkan PP 35 sebagai dasar kegiatan usaha hulu migas gitu ya. Memang untuk penetapan wilayah kerja, penetapan pemenang lelang gitu ya, itu semuanya sepenuhnya adalah di kewenangan Kementerian SDM. Nah, ini kita tidak tahu nih. Nah, harapannya memang ini jadi pelajaran gitu ya. Maksudnya kita bisa melihat dengan kondisi yang kemarin, apakah kondisi tersebut ideal gitu. Apakah kondisi tersebut memperbaiki atau meningkatkan iklim fiskal kita gitu, iklim investasi kita gitu. Karena kita tahu kita butuh untuk melakukan kegiatan usaha gitu ya. Nah, apakah itu ideal gitu? Nah, memang kalaupun memang ideal ya semoga itu bisa dituangkan, semoga itu bisa menjadi bagian dalam perubahan dalam Undang-Undang Migas baru gitu. Karena kita tahu Undang-Undang Migas kita udah tahun 2001, udah 20 tahun ya umurnya. Nah, ini gitu ya, itu harapannya sih. Jadi memang apakah akan masuk kepada kewenangan dari SKK Migas atau memang tetap ada di kementerian gitu, karena ya memang secara normatif ketentuan tersebut bunyinya seperti itu. Kurang lebih itu Pak Ari, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Damar atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Agnes Sulistian. Izin bertanya, bagaimanakah dengan dinamika pengimplementasian skema public private partnership kerjasama pemerintah dengan badan usaha, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur EBT. Apakah skema ini berperan dan prospektif ke depan di Indonesia untuk dapat menstimulus investasi dari swasta? Oke, Bu Agnes, terima kasih. Sebenarnya ini untuk public private partnership dalam kegiatan usaha hulu migas ini kita belum mengenal sistem itu ya. Nah, apalagi ini sektor EBT gitu, saya juga kurang begitu tahu. Mungkin di sesi tersendiri terkait EBT mungkin bisa lebih detail ya. Cuman kalau dalam aspek hukum migas gitu ya, hukum hulu migas gitu, kita tahu bahwa resiko itu semua ditanggung oleh kontraktor kontrak kerjasama. Jadi negara itu tidak menanggung resiko. Nah, dalam hal pemerintah atau negara terpapar resiko, maka itu tidak diperbolehkan dalam peraturan normatif kita gitu. Jadi memang kita balik lagi gitu. Apakah sudah ada yang bisa ya melalui BUMN kita gitu. Mungkin BUMN kita berpartner gitu dengan perusahaan lain gitu untuk melakukan kegiatan usaha hulu migas, itu lazim, itu sangat lazim dilakukan di kegiatan usaha hulu migas gitu. Jadi yang memang bisa bertindak itu hanya BUMN kita. SKK Migas pun atau BP Migas itu tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan investasi ya, untuk
usaha hulu migas gitu ya. Kurang lebih itu sih simpelnya. Terima kasih. Ada penanya lagi nih, Pak Damar. Izin bertanya, permasalahan tingkat komponen dalam negeri TKDN yang masih rendah di hulu migas sesuai regulasi, sanksi apa yang diberlakukan bagi perusahaan yang tidak patuh ketentuan TKDN tersebut? Oke, ini terkait TKDN ya, komponen. Nah, ini juga sebagai ini ya, kalau boleh cerita, ini juga sebagai salah satu pertimbangan kenapa sistem cost recovery gitu ya menjadi sistem gross split gitu. Kenapa? Karena ada proses pengadaan gitu. Ada proses pengadaan yang dianggap oleh industri itu lama gitu. Nah, walaupun memang kita tahu proses pengadaan itu kan nggak bisa sehari 2 hari gitu. Harus ada sistem lelang, ada segala macam ya memang untuk memberikan yang terbaik lah, yang memang win-win dan adil gitu. Nah, karena melihat seperti itu, maka 2017 itu diterapkanlah adanya sistem PSC kontrak bagi hasil gross split, di mana tingkat komponen dalam negeri ini sebagai salah satu komponen variabel ya. Jadi akan dinilai TKDN-nya dia berapa persen. Oh, TKDN-nya ini dia 50%, dia akan dapat split tambahan gitu. Jadi menstimulus kontraktor supaya dia menggunakan TKDN secara maksimal gitu. Itu yang diterapkan dalam PSC gross split gitu. Sedangkan untuk yang cost recovery ya kita mesti lihat lagi ya ketentuannya seperti apa, sanksinya seperti apa, karena memang kita tahu untuk TKDN ini ada kewajiban minimal gitu, ada kewajiban minimal yang diatur dalam ketentuan peraturan Menteri SDM. Seingat saya sih seperti itu. Itu aja Pak Suyanto. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bernard dari JLF & Co. Izin bertanya mengenai participating interest PI. Apakah ada jangka waktu? Jika penawaran PI ada jangka waktu dan terlewati, apakah masih bisa diajukan? Karena kebijakan daerah yang menyebabkan keterlambatan tersebut berganti pemimpin daerah, dan apakah BUMN pengelola PI itu dalam KBLI atau OSS mengikuti klasifikasi apa? Waduh, ini menarik nih pertanyaannya Pak Suyanto nih. Ini sebenarnya terkait dengan PI 10% ini bisa sesi sendiri gitu, bisa sesi sendiri lah, dalam arti khusus karena memang ini sangat banyak gitu ya. Kita kalau simpelnya itu bisa dijelaskan, cuman kita lebih enak kalau membahas secara progresif, secara komprehensif gitu ya. Apa aja sih, kenapa ada PI 10%, kenapa diberikan PI 10%, nah itu seperti itu. Nah, cuman menjawab singkat dari pertanyaan dari Bapak Bernard, bahwa apakah mengenai PI, apakah ada jangka waktu? Nah, dalam Permen 37 itu untuk menawarkan PI 10% itu ada jangka waktu. Jangka waktu kontraktor untuk menawarkan itu kurang lebih 60 hari. Nah, cuman memang itu karena kontraktor akan melakukan verifikasi dulu, segala macam. Nah, itu ada beberapa hal yang memang menimbulkan kontraktor itu belum menawarkan lah. Dan juga mereka ada pertimbangan apa, segala macam, sehingga sampai belum menawarkan. Nah, karena memang kalau kita lihat konsekuensinya apa, nah dalam Permen 37 atau Permen PI 10% itu belum ada konsekuensinya gitu. Konsekuensi sanksinya apa gitu itu belum ada. Jadi memang ya kan kalau memang dia belum menawarkan, ya kita bisa apa sih alasannya tidak menawarkan? Oke, penawarannya dia tidak ekonomis dan lain-lain gitu. Nah, itu kita coba akan dilakukan kajian lagi oleh pemerintah. Ini benar seperti itu. Oke, bisa dikasih kebijakan tambahan split gitu ya untuk mengkompensasi keekonomian kontraktor yang berkurang gitu. Itu bisa seperti itulah kurang lebih. Jadi memang dicarikan gimana solusi ataupun secara kebijakan apa yang bisa diambil supaya PI 10% ini bisa jalan gitu ya. Ini menarik sekali ya terkait dengan PI 10%. Nah, terus untuk BUMD mengelola PI itu dalam KBLI, nah ini kita mesti memperdalam dulu gitu. BUMD sebagai apa? Apakah BUMD sebagai penerima penawaran PI 10% atau BUMD sebagai pengelola PI 10%? Nah, ini konsekuensinya beda gitu. Kalau BUMD pengelola PI yang dipertanyakan, maka dia klasifikasinya harus tegas, dia hanya mengelola PI 10% gitu. Kalau dia menjadi holding atau menerima penawaran, nah dia
harus juga untuk memiliki bidang atau usaha lainnya. Nah, itu kurang lebih simpelnya seperti itu. Mungkin membantu Pak Bernard ya. Terima kasih, Pak. Masih suaranya. Ini Pak, masih mute. Maaf, ya baik, maaf. Ada pertanyaan lagi. Sampai sekarang ada berapa KKS yang menggunakan growth split, dan apakah ada KKS dengan asing yang menggunakan growth split? Ada beberapa KKS yang menggunakan growth split, dan apakah ada KKS dengan asing yang menggunakan growth split? Dua pertanyaannya. Oke. Saya belum agak lupa ini ya. Maksudnya secara apa namanya? Data, secara angka gitu ya. Cuman cukup banyak Pak untuk yang growth split ya. Apalagi kan sejak 2017 gitu sampai dengan 2019 gitu, itu banyak kontrak-kontrak yang memang diterbitkan dalam skema growth split gitu. Dan juga banyak juga pada masa-masa itu kontrak-kontrak yang memang dia cost recovery, dia meminta, saya mau berubah dong jadi PSC growth split gitu. Itu juga dimungkinkan dan itu cukup banyak. Nah, jadi mungkin bisa dianggap ya ada 1/4 lah sampai 1/3 lah dari total PSC kita itu growth split gitu, dan itu masih jalan sampai sekarang gitu. Jadi memang dan juga PSC perpanjangan ya. Contoh perpanjangan apa ya yang tahu rezim 2017 sampai 2019 beberapa koridor dan segala macam itu mereka menggunakan PSC growth split. Jadi memang cukup banyak sih Pak. Jadi memang kita di SKK Migas pun harus bisa memisahkan gitu. Oh, ini PSC growth split dan dia secara terms condition-nya juga beda. Dia PSC cost recovery terms on condition-nya beda gitu. Jadi memang ada cukup banyak lah, dan kita juga masih belajar terkait dengan PSC growth split ini. Terima kasih Pak. Masih mute lagi Pak Suyanto. Satu penanya terakhir ini Pak dari Risa Majid. Mohon dijelaskan sejauh mana pengaturan cost recovery dalam kontrak kerjasama migas berdasarkan sistem pemenuhan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak nasional maupun internasional. Apakah dalam sistem kontraknya perlu berlandaskan dua konteks hukum tersebut? Ya, itu pertanyaannya. Apakah pertanyaan pertama? Ya. Saya catat dulu Pak. Tadi apa pertanyaannya Pak? Sorry Pak. Sejauh mana pengaturan cost recovery dalam kontrak kerjasama migas berdasarkan sistem pemenuhan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak nasional maupun internasional? Yang pertama, yang kedua, apakah sistem kontraknya perlu berlandaskan dua konteks hukum tersebut? Punya landasan dua hukum nasional maupun internasional. Oke, untuk cost recovery sendiri ya, tadi sudah dijelaskan gitu. Kalau untuk cost recovery sendiri itu memang pasti akan berlandaskan pada hukum nasional ya. Karena memang kita tahu yang pasti undang-undang migas kita, PP migas kita, dan juga Kementerian Keuangan itu menerbitkan ketentuan mengenai cost recovery. Jadi misalkan gini, untuk kontraktor itu kan tidak bisa semuanya gitu untuk di cost recovery ya. Contoh misalkan dia di mana di lapangannya dia gitu, dia membuat apa namanya biaya untuk apa ya sekolah anaknya lah atau sekolah apa yang memang tidak terlibat langsung atau tidak untuk apa tidak bermanfaat langsung untuk kegiatan usaha hulu migas untuk meningkatkan produksi, maka memang itu tidak bisa dianggap sebagai cost recovery. Nah, itu ada PP-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, itu ada kriterianya apa yang bisa di cost recovery, apa yang nggak bisa gitu kan, karena kita tahu kalau semuanya di cost recovery habis gitu apa namanya untuk nutup cost recovery, negara tuh nggak dapat bagi hasil lagi gitu. Nah, itulah kalau untuk hukum internasional ya balik lagi gitu, karena memang apa namanya kita tahu ada BU-BUT gitu ya. Untuk yang BUT itu kan kontrak perusahaan-perusahaan yang memang yang dibentuk di luar negeri itu kan pasti ada ketentuan pajaknya mengikuti ketentuan dari luar negeri.
terus seperti apa gitu ya. Memang konsekuensinya ke sana gitu. Selama dia masih BU atau dia masih BU ya masih menggunakan hukum nasional sih, seperti perpajakannya lah intinya yang dominan menggunakan ketentuan dari luar negeri. Kurang lebih itu sih, Pak. Nah, yang kedua tadi ya itu menjawab 1 dan 2 sih. Ya bisa terjawab semua. Iya ya Pak. Terima kasih Pak Damar Wicaksono atas materinya. Kemudian para peserta juga mohon untuk kita bisa bersama-sama nanti ada sesi foto bersama. Tapi sebelum sesi foto bersama, saya mohon kepada Bapak memberikan closing statement di akhir sesi kedua ini. Oke, silakan terima Pak. kasih. Ya Pak Suyanto. Yang pertama saya sangat mengucapkan terima kasih untuk panitia dari Pusep, untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa juga yang di sini, sebenarnya untuk menjadi ahli hukum migas itu potensi atau peluang yang cukup besar ya. Ahli-ahli migas itu sangat terbatas gitu. Oke, pekerja migas banyak gitu, ahli-ahli pertambangan, ahli-ahli migas gitu, pengeboran itu banyak. Cuman ahli-ahli hukum migas gitu, ahli-ahli filosof yang gimana sih memikirkan fiskal migas gitu, itu terbatas gitu ya. Mungkin salah satunya dari Bapak Ibu Pusep ini ya. Cuman memang ya ke depan semoga banyak penerus-penerusnya gitu. Semoga mahasiswa yang Bapak Ibu di sini bisa ya inilah migas ini bukan ilmu yang ini lagi, jadi lebih migas ini jadi ilmu yang humanis lah, dan semua orang jadi mungkin bisa jadi mata pelajaran di kuliah, di kampus segala macam gitu. Jadi memang ya itu sih supaya memang semakin ke depannya bisa semakin berkembang. Itu aja Pak. Setuju saya. Terima kasih Pak Damar Wicaksono atas pemaparannya, penjelasannya semua. Untuk ini sebelum kita akhiri sesi kedua ini, mohon kepada para peserta untuk bisa on cam